Siap-siap, kepesertaan BPJS Kesehatan akan berubah dari sistem 3 kelas menjadi hanya satu standar yang sama secara bertahap mulai 2021 hingga 2022. Kebijakan ini berasal dari amanat dari Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tentang peninjauan manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Maka perubahan aturan melalui hapus kelas dikebut sebelum tutup tahun ini. Kebijakan bermanfaat menurunkan disparitas iuran dan layanan yang selama ini cukup jomplang. Namun di sisi lain, adanya tantangan penyamarataan fasilitas di semua rumah sakit, serta mendorong kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Ini hanya beberapa dampak yang ada. Jadi ada dua soal di sini. Pertama, keberatan dari peserta non PBI karena dia membayar tapi dapat kurang. Kedua adalah ada dorongan orang untuk ke swasta, ke komersial. Itu bagus. Artinya industri itu bagus. Dalam arti industri asuransi komersial, asuransi kesehatan ini akan menerima limpahan karena orang berpindah dari BPJS kesehatan, setidaknya dia butuh kualitas. Bagi yang membutuhkan luxury, butuh kenyamanan, ada dorongan positif di sini, maka asuransi komersial swasta akan tumbuh mendapatkan spillover. Saat ini, jumlah peserta penerima bantuan iuran atau PBI dari APBN dan APBD mendominasi kepesertaan program JKN. Namun masih diragukan dampak kebijakan ini pada defisit menahun BPJS Kesehatan yang membuat luka pada perusahaan dan negara. Karena buruknya tata kelola di perusahaan dan sistem juga bertanggung jawab terhadap defisit besar ini. Hingga kini masih jadi pertanyaan besar soal berapa iuran yang akan diberlakukan. Namun anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan tarifnya tidak dipukul rata. Akan ada standar baru yang terdiri atas 2 kelas, kelas A dan B. Yang benar adalah untuk di asuransi sosial, iuran itu tidak dikaitkan dengan risiko sakit atau kenyamanan pelayanan, tapi yang kita tekankan, yang kita kaitkan adalah dengan prinsip asuransi sosial. Artinya mereka yang berpendapatan tinggi membayar lebih daripada mereka yang berpendapatan rendah. Nah, formula ini yang akan kita cari dan akan kita diskusikan. Ada PPU yang tidak mampu, makanya dalam nantinya kalau saya berharap ada regulasinya di samping iurannya turun, yang PPU nih perusahaan, BUMN maupun perusahaan ataupun pemerintah terhadap pegawai negerinya, itu dari 5% diturunkan. Berarti ada labor cost-nya membaik. Kalau masih juga ada perusahaan UMKM, ini yang sebetulnya sedang kami bahas, perusahaan UMKM yang hanya mampu membayar upah di bawah UMR misalkan. Nah, itu ada daftarnya di Dinas Kesehatan. Nah, itu mestinya di Perpres kelas standar nanti dimasukkan dalam konteks iuran tadi. Kedepan, penyesuaian iuran dengan standar baru harus kajian waktu yang tepat. Pemerintah harus bisa benar-benar menghitung bagaimana kemampuan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi nanti. Tim Liputan CNBC Indonesia.